Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang terkasih, sanggup merespon dengan sikap hati yang benar ketika sedang diperhadapkan dengan penderitaan adalah letak keistimewaan iman Kristiani. Sebagai orang percaya, tidak sepatutnya kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Tuhan menghendaki agar kita menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang sabar, yang tabah, dan tetap bersyukur. Sebab penderitaan adalah jalan yang terkadang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Penulis Amsal memberikan kunci untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada dalam Amsal 17 ayat yang kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mengapa iman itu perlu diuji? Itu pertanyaannya. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga tadi menjelaskan, menyatakan bahwa proses pengujian iman akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan memiliki pengertian sebuah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemalangan, penderitaan, atau kesusahan. Jadi yang dimaksud ketekunan bukanlah sikap sekedar bertahan secara pasif atau pasrah pada keadaan, tetapi sikap aktif, kuat, dan berani menghadapi segala bentuk penderitaan dan kesukaran, sehingga mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, mampu melihat sisi positif di balik penderitaan yang dialami. Saudaraku, karena itu kita diminta untuk merespon setiap penderitaan dengan sikap hati yang benar, sebab melalui penderitaan tersebut akan dihasilkan iman yang kuat. Ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa penderitaan. Ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa kesukaran. Oleh sebab itu, janganlah kita langsung mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita dalam berbagai macam penderitaan atau kesukaran, karena Tuhan sedang mengerjakan hidup kita. Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Saudara, Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah bahwa ketekunan memerlukan proses yang tidak singkat. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Allah ini menegaskan kepada setiap kami bahwa ujian yang kami alami hari-hari ini, ujian terhadap iman kami ini akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa kami untuk menikmati setiap janji Tuhan. Semua harus dimulai dengan bersabar, meresponi setiap tantangan, cabaran hidup ini, penderitaan, bahkan kesukaran dengan sikap hati yang benar. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar ditinggalkan. Justru dalam keadaan inilah Tuhan minta kami memiliki hati yang gembira. Karena itulah
obat yang manjur. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tuntunan Tuhan yang membimbing kami untuk tetap memandang kepada Yesus yang memimpin kami dalam iman, yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.